darah putih ini itu salah satu sel yang melintas, ya, bisa melewati tubuh kita ini, tidak melalui sistem, tidak ada saluran, tidak perlu jaringan, tapi dia bisa ngubek-ngubek penyakit di tubuh kita dengan namanya gerakan amoeboid, sampai bisa menembus dinding kapiler, tembus semuanya. White blood cell ini adalah antibody, namanya antibody yang membuat supaya ketika dioperasi, ketika kita terluka, itu pasti akan kena virus, akan terinfeksi. Makanya sebetulnya seorang dokter itu dengan cara yang sangat simpel sekali, ya, dengan tes darah, ketika darah putihnya itu kadarnya banyak, lebih dari 80.000 per mili, itu berarti orang itu sedang terinfeksi. Ya, ternyata ning wudune anak korengnya, kan tahu kesadaran. Nah, supaya jangan terinfeksi, maka diminta ibu itu suruh puasa. Lalu hubungannya apa? Karena sel darah putih ini bukan dengan pembelahan sel dan bukan perkawinan, tapi langsung dicipta oleh sungsum yang ada di tulang kita ini. Dan sungsum itulah yang memproduksi sel putih, namanya hematopoietik pluripotent namanya. Dan itu akan menghasilkan sel darah putih ketika suhu badan kita meningkat dan ketika racun tubuh kita mengurang. Kenapa racun tubuh mengurang? Karena perut kita puasa, jadi kita tidak masukkan makanan-makanan, maka perut kita ini bisa mengurangi racun-racun tubuh dalam perut kita. Dan kedua, sel darah putih akan terproduksi secara sempurna sehingga terhindar orang itu bisa selamat dioperasi, tidak terjadi infeksi yang membahayakan. Makanya sumu tasehu, itu satu, kesehatan secara psikologis seperti itu. Kemudian saya mau nanya lagi, kalau orang puasa kan seharian nggak makan nggak minum, Bu, ya? Haus enggak, Bu? Lapar enggak? Lemes enggak? Oke. Tapi kenapa dalam keadaan lemes kok nanti bulan puasa kok kita bisa melakukan sholat sunnah 23 rakaat? Hebat juga nih. Bahkan lebih dari itu, selesai sholat sunnah 23 rakaat, baca Quran sampai jam 12 malam. Kok semangat banget sih? Kok bisa? Dalam keadaan lapar, lemes, kok bisa? Coba kita buktikan. Selesai puasa di bulan yang lain, sekarang saja, sanggup enggak dalam keadaan tidak puasa sholat sunnah 23 rakaat? Baca Quran sampai jam 12 malam, sanggup enggak? Ada apa di situ? Ada apa di situ? Karena bagaimanapun jasad ini kalau dimanja, rohnya meledrek. Tapi kalau jasad ditindas, rohnya jadi bangkit. Itulah sebabnya. Dalam kepedulian sosial juga muncul ketika kita sedang puasa. Dulu kita biasa saja, kok datang bulan puasa kok mata kita memperhatikan dapur tetangga, memperhatikan tangga siapa yang belum sahur, betul nggak? Ada tangga dapurnya dari siang sampai sore nggak ada asapnya. Ada apa ya? Akhirnya nyuruh anaknya, "Nak, kita cilikan tangga kebul-kebul ya." Kenapa? Dia berangkat, pulang lagi, "Mama belum masak." Kenapa? Nggak punya beras. "Bu, ibu-ibu sedang puasa, mendengar tetangga nggak bisa masak, punya beras, nangis." Betul nggak? "Ya Allah, melas tamannya 2 kilo los, bagian nya duit ke 20.000 untuk gesek lumayan los."
kagian bung nembe jam 4 kagian. Kok peduli banget sih? Itu kita tanya dari diri kita sendiri. Tetapi begitu kita masuk bulan Syawal berhenti puasa, mendite nongol maning sih. Iya kan? Nah makanya sumutas itu kesehatan sosial juga ya, kesehatan jasmani juga ya, kesehatan psikologis juga ya. Karena bagaimanapun ketika puasa suhu badan kita naik. Persen enggak? Yang normal 36. Kalau puasa naik loh 37 atau 36,5 naik. Nah dalam keadaan tubuh naik itu sel darah putih akan berproduksi ketika suhu badan kita naik. Makanya ketika kita terinfeksi badannya hangat kan. Nah ketika hangat di situ loh zat putih memproduksi. Ya jadi satu suhu panas naik. Dan perut kita jangan diisi makanan-makanan yang nantinya akan menyebabkan racun tubuh. Karena racun tubuh itu sendiri akan dihasilkan oleh sel darah putih. Sehingga kerja sel darah putih ganda. Yang nyerang virus-virus yang masuk dan nyerang racun-racun tubuh kita ini. Seperti itu kira-kira kerjaan.